Saya bukannya sombong. Kalau buat saya, kalau sudah turun, saya nggak pernah ada pesaing yang saya khawatirkan. Tapi kalau sudah mau bertarung, ya harus menang. Mohon maaf, PSI kan S-nya solidaritas, bukan satu. Lagian kalau cuma 1% maju di Pilkada Jakarta, mending ikut pemilihan ketua kelas. Itu pun belum tentu menang. Gue setuju anak muda harus bisa dikasih kesempatan untuk memimpin. Tapi kan gak semua anak muda. Habis manis sepadi buang, cinta ditolak, dukun bertindak, Kaisang ditolak, istana bergerak. Padahal ya, perolehan suara PSI di DKI Jakarta saat pileg kemarin itu sebesar 7,68%. Lah kok ini ketua umumnya cuma dapat 1% coba. Nah terus sisanya yang 6,68% itu kemana? Terus Jokowi efeknya kemana? Oh ya lupa, sudah mulai luntur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Mungkin gak sih Kaisang maju di Pilgub DKI? Sepertinya gak mungkin ya, karena kemarin survei dari Litbang Kompas, Kaisang hanya mendapatkan 1% saja. Apalagi Kaisang dicalonkan juga dengan wakilnya Babah Alun ya. Tapi di sini Babah Alun sangat yakin sekali ketika nanti maju bersama dengan Kaisang, tak ada halangan yang lebih besar, kata Babah Alun ya, karena beliau kalau sudah nyemplung, beliau pasti akan totalitas. Nah, apakah untuk menjadi seorang gubernur memang harus punya pemikiran seperti itu tanpa ditunjang dengan rakyat yang menjadi pemilihnya atau bagaimana? Karena kita tahu ya di Jakarta itu ada Pak Anies Baswedan, ada Ahok. Nah, kalau mereka berdua ini benar-benar orang yang udah paknya di situlah ya, positif, rakyat banyak yang memilih. Tapi kalau Pak Anies nggak jadi maju, bagaimana teman-teman semua? Tapi gue yakin sih jadi ya, karena udah ada partai yang akan mengusung Pak Anies untuk maju di DKI. Oke teman-teman semua, ini komentar dari para netizen yang mesti kalian lihat. Ya mungkin nanti Kaisang nggak bisa maju di DKI ya, beliau bisa maju kemana gitulah ya. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Yang terberatnya berarti siapa deh Pak? Buat saya, ya maaf. Saya bukannya sombong. Kalau buat saya, kalau sudah turun, saya nggak pernah ada pesaing yang saya khawatirkan. Ini maaf, bukan sombong, maaf. Tapi kalau sudah mau bertarung, ya harus menang. Lo mau tahu nggak kenapa Poncerme disandingin sama Mochi sama Golkar? Karena Golkar juga nggak mau kader terbaiknya di Jabar ke Jakarta. Dia tahu hitung-hitungannya, belum tentu menang lawan Pak Anies. Lebih pastinya di Jabar. Itu sebenarnya ngeledek Gerindra itu loh, supaya Kang Dodot itu maju langgeng. Coba lo pikir-pikir dah ya. Paham kan lo? Aman ya, Pilkada Jakarta semakin seru. Muncul 3 nama yang elektabilitasnya di atas 20%. Ada Pak Anies, Pak Ahok, dan Ridwan Kamil. Tapi muncul satu nama, Ketua PSI, yang elektabilitasnya 1%. Mohon maaf, PSI kan S-nya solidaritas, bukan satu. Lagian kalau cuma 1% maju di Pilkada Jakarta, mending ikut pemilihan ketua kelas. Itu pun belum tentu menang. Gue setuju anak muda harus bisa dikasih kesempatan untuk memimpin. Tapi kan gak semua anak muda. Makanya gue dukung kakaknya bukan berarti gue dukung adeknya. Jangan gara-gara Anda mau main Mobile Legend, Anda berpikir Anda relate dengan anak muda. Enggak, anak muda gak perlu diwakili main Mobile Legend. Anda kan pengen maju pilkada, bukan jadi joki push rank. Lagian kalau Anda main Mobile Legend, jadi pemimpin ke bawah dalam kehidupan sehari-hari, ada masalah bukannya dihadapin, tapi flicker. Ya ada peribahasa mengatakan habis manis sepadi buang, cinta ditolak, dukun bertindak, Kaisang ditolak, istana bergerak. Ya sepertinya peluang Kaisang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta itu semakin tipis. Meskipun masih ada peluang loh ya, tapi menurut saya peluangnya itu sangat-sangat kecil. Sama seperti survei Kaisang yang hanya di angka 1%. Jujur ya, saya gak habis pikir kok bisa-bisanya ya survei Kaisang di DKI Jakarta itu cuma 1%. Ya tapi mau gak percaya gimana coba, lawang yang melakukan survei itu Litbang Kompas, lembaga survei yang sudah diakui kredibilitasnya. Tapi ya masa Kaisang itu cuma dapat 1%, itu yang gak habis pikir.
Padahal ya, perolehan suara PSI di DKI Jakarta saat pileg kemarin itu sebesar 7,68%. Lah kok ini ketua umumnya cuma dapat 1% coba? Nah terus sisanya yang 6,68% itu kemana? Terus Jokowi efeknya kemana? Oh ya lupa, sudah mulai luntur ya. Ya, jadi menurut survei Litbang Kompas, Prabowo itu telah melunturkan Jokowi efek di Pilgub Banten dan DKI Jakarta. Jadi mayoritas responden itu lebih banyak yang mempertimbangkan calon yang didukung oleh Prabowo ketimbang Jokowi. Makanya Jokowi efek itu mulai luntur. Jadi ya, kalaupun nanti misalnya Kaisang itu di-endorse oleh bapaknya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, ya efeknya itu gak seberapa. Apalagi Gerindra itu sudah memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta, dan itu sudah disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko. Padahal ya sebelumnya kalau kita melihat ke belakang, Dasko itu pernah memberikan kode dengan memposting foto Kaisang dan Budi Jiwandono untuk Pilkada DKI Jakarta. Tapi ternyata apa coba? Ternyata belakangan ini Dasko mengaku bahwa itu cuma sekedar untuk tes ombak. Loh. Yang benar aja, rugi dong. Nah setelah kita tahu bahwa survei Kaisang di DKI Jakarta itu cuma 1%, tidak lama atau sebelum survei Kaisang muncul, ternyata Dasko itu diterpa kabar buruk. Bahwasanya status guru besarnya itu mulai diragukan atau dipermasalahkan. Nah ada apa di balik semua ini? Apakah ini ada kaitannya dengan arah dukungan politik Partai Gerindra yang tidak merekomendasikan Kaisang di Pilkada DKI Jakarta? Apakah seperti itu? Jadi ya seperti yang saya katakan di awal, Kaisang ditolak, istana pun mulai bergerak. Balik lagi ke awal. Nah pertanyaannya adalah, apakah ada peran istana di balik masalah Dasko ini? Karena apa? Karena kalau dilihat dari rekam jejaknya, pengukuhan guru besar Dasko ini kan sudah sejak tahun 2022. Lah kok sekarang tiba-tiba dipermasalahkan? Ada apa di balik semua ini? Kan itu pertanyaannya. Ya harus diakui bahwa Dasko itu adalah salah satu orang penting di Gerindra. Jadi kalau Dasko itu berhasil dilumpuhkan dalam tanda kutip, maka tentu Gerindra juga akan merasakan dampaknya. Dan menurut saya ya, tidak ada yang sulit bagi pihak istana kalau sudah berkehendak. Ya contohnya Ketua KPU Hasyim Asyari, coba saja lihat. Dulunya dia itu ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi, tapi sekarang disingkirkan juga oleh Jokowi. Ya hal itu juga bisa terjadi kepada Partai Gerindra. Apalagi ya setelah melihat apa yang terjadi atau dialami oleh PDI Perjuangan belakangan ini. Jadi bisa dibilang habis manis sepadi buah. Nah yang perlu dicatat lagi adalah bahwa tahta Jokowi sebentar lagi akan selesai. Dan PDI Perjuangan tetap akan menjadi partai. Jadi kedepannya nanti ya PDI Perjuangan itu akan tetap bisa menjalin komunikasi dengan partai-partai, termasuk Partai Gerindra. Sedangkan Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi bukan ketua umum partai dan tidak punya partai. Jadi ya sudah selesai. Aduh, kasihan sekali ya. Ya, memang kalau Pak Jokowi sih mending pulang ke Solo sajalah, seperti apa yang pernah beliau katakan ya. Menjadi bapak bangsa saja itu mungkin ya itu lebih baik ya kan. Dan untuk pemerintahan Pak Prabowo bisa lebih leluasa lagi untuk mengatur. Tentunya Pak Prabowo akan menjadi presiden yang tunggal, matahari tunggal ya. Tidak bisa ada yang menyetir gitu ya, biar mantap ke depannya ya enggak sih? Nah ya teman-teman semua, satu lagi ya, ini Bung Kodari nih. Ya, beliau langsung to the point ya mengatakan bahwasanya kalau Kaisang maju ke Jakarta tentu itu tidak akan pernah terjadi. Maksudnya dalam artian gini, percuma saja gitu loh. Karena akan melawan Pak Anies yang bener-bener udah nggak perlu diragukan lagi gitu loh. Ini Bung Kodari aja ngomong nih belak-belakan nih. Oke kita lihat videonya. Saya tuh sampai level tertentu agak membandingkan Mas Kaisang ini dengan AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono ketika dulu baru menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ya. Dia membangun profilnya dulu, komunikasi ke sana, komunikasi ke sini sebagai ketua umum partai. Nah yang kedua, saya membayangkan juga sampai level tertentu, kalau Mas Kaisang memaksakan diri maju sebagai calon gubernur di Jakarta, maka Mas yang ini kira-kira akan mengalami situasi seperti Mas AHY dulu pada pilkada 2017 itu gitu loh, terutama di panggung debat ya, ketemu dengan Anies pinter ngomong, ketemu dengan Ahok sudah praktek. Nah per hari itu kerepotan, apalagi hari ini Anies udah pinter ngomong, udah praktek yang bisa ngadepin Anies, dan itu ya kepala daerah juga yang bisa ngomong. Untuk maju itu nomor satu harus ada analisis kuantitatifnya, sudah sangat jelas, sudah sangat confirm ya dari berbagai lembaga bahwa Kaisang itu lebih besar, lebih berpeluang di Jawa Tengah ya ketimbang di Jakarta.
Nah, tumben nih Bung Kodari bener nih. Gimana kalau menurut kalian teman-teman semua? Kita lanjut ya. Alun raja jalan tol, si kuning jadi kecantol, maju sama Kaisang biar jadi ikon. Pak Alun punya piutang tol, padahal Najibnya getol. Mau sama Kaisang biar aman sikon. Sebetulnya yang paling gua tunggu adalah komentarnya Mas Panji tentang rencana majunya Mas Kaisang dan juga Babah Alun di Pilgub Jakarta. Apakah punya keinginan juga untuk menyelamatkan Jakarta? Seperti yang dilakukan terhadap Marcel yang punya rencana maju jadi calon wakil wali kota di Tangerang Selatan. Nah, kalau yang ini tentunya beda dong. Atau apakah masih belajar tata kota juga? Atau gimana? Kalau lihat di sosmed kritikan itu banyak sekali yang datang ke Mas Marcel. Tapi kan mungkin selama ini orang-orang tahu Mas Marcel itu hanya dari luar. Tapi ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan. Cuma emang belum diberi kesempatan aja. Makanya nanti lihat ketika nanti sudah pendaftaran, kalau nanti ada debat atau apapun, saya rasa Mas Marcel ini bisa menghadapi incumbent-incumbent yang dari Partai Golkar. Batalin aja Marcel. Baik untuk semua orang. Baik untuk partai Anda, baik untuk wali kota, untuk kota Tangsel, dan baik untuk Marcel. Karena Marcel, gue tahu lu nonton ini. Gue tahu rasanya ada di posisi seperti itu. Itulah alasan kenapa gue baru ke Deddy Corbuzier setelah gue dipanggil sama Deddy Corbuzier. Gue nggak lagi ngecek orang itu jadi kalau lo mau jualan, karena gue tahu Marcel. Kalau lo utang duit, lo bisa bayar duit. Lo utang 1 juta, lo bayar 1 juta, selesai. Lo utang 10 juta, lo bayar 10 juta, selesai. Lo utang 100 juta, 1 miliar, lo bayar 1 miliar, selesai. Yang susah tuh kalau kita punya utang budi. Beli dari pakai apa? Kebawa-bawa terus, keinget-inget terus. Kan utang uang bisa dibeli uang. Utang budi dibawa sampai berkurang. I love you, Marcel. And I'm mad at you. I'm trying to save you. Gila sih ya. Bang Panji ini benar-benar top lah kalau menurut gue ya. Walaupun beliau backgroundnya sebagai stand up comedy, tapi kata-kata beliau itu banyak yang orang itu cenderung iya gitu loh. Maksudnya klik gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Bang Panji itu setuju gitu loh. Jadi memang beliau ini cukup bagus ya untuk menjadi speaker gitu ya. Bukan cukup bagus, bagus banget gitu. Teruntuk beliau yang sering berkomentar soal politik ya kan, apalagi yang rame ini Marcel ini, itu kalau menurut gua pribadi itu sangat bagus sekali karena itu bisa membuka mata kita semua yang melihat gitu loh. Jadi oh ya juga ya, bener juga ya gitu. Yang tadinya abai jadi fokus lagi gitu loh. Apa pendapat Bang Abdur soal majunya Marcel di Tangerang Selatan? Saya dari pertama kali lihat sampai saat ini tidak buat konten apa-apa soal ini apa segala macam. Karena perasaan saya itu muak aja Bang. Muak sama Marcelnya atau partai? Muak sama keadaan ini gitu. Kayak capek gak sih Bang? Kayak capek banget gitu. Kayak ya Allah sampai kapan sih kayak gini gitu. Jadi ada perasaan itunya. Makanya kemudian tidak ini. Tapi menurut saya tahu Marcel ya, maksudnya ini untuk kebaikannya Marcel juga dan segala macam. Saya sangat tidak percaya posisi, misalnya kalau wali kota itu jadi Marcel itu, saya
tidak percaya sama sekali gitu. Kalau Bahwa- terjadi. Iya, maksud saya tidak percaya kalau misalkan dia bisa, kalau terjadi kemudian dia bisa menjalankan itu dengan baik sih, saya sangat tidak percaya itu. Mudah-mudahan saya salah ya. Tidak terlalu tahu, tidak terlalu akrab dengan Mas Marcel, tidak tahu perjalanan hidupnya, tapi melihat dari sepak terjangnya di dunia stand up dan segala macam, saya merasa Marcel bukan orang yang cocok untuk jabatan sepenting itu. Untuk Tapi cuma maju. wakil wali kota rencananya. Sekalipun wakil wali kota bang, sekalipun wakil kan tetap ada. Ya untuk ngumpulin suara Pak calon wali kotanya. Ya mungkin ya. Ya tapi kalau abang tanya tanggapan saya sangat tidak percaya sih. Sangat tidak percaya. Saya sangat tidak percaya. Oke. Untungnya saya bukan warga Tangsel, saya warga Depok, jadi saya tidak mungkin coblos juga. Kan sebagai teman kalau seandainya what if? Nah, Kalau seandainya jadi warga Tangsel, milih nggak? tidak akan pilih saya bang. Tidak. Kan teman, juniornya lagi. Justru karena saya teman dan saya tahu gitu. Jadinya sulit buat saya untuk percaya Marcel untuk mengemban amanah, karena beberapa kali di skena kami itu ada janji-janji yang dilanggar oleh Marcel gitu. Jadi menurut saya bukan sosok yang bagus untuk kita berikan amanah deh gitu. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya tukang catering. Aduh Marcel ini 11-12 nih sama yang mau maju ke Jakarta nih ya. Temannya sendiri aja nggak percaya, apalagi yang lain kan. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari juga Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.